Jadi hari ini aku mau tur di universitas terbaik yang ada di Tiongkok, apalagi kalau bukan Peking University. Aku di Fakultas Fisika, nanti rencana ambil fisika nuklir. Wah, gila. Di sini peta ambil apa? Aku ambil seni, penjurusannya film. Ini udah kayak mall gitu ya, kayak food court di dalam mall gitu ya. Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, ibu kota negara Tiongkok. Dan hari ini kita kembali lagi ke edisi Campus Tour. Jadi hari ini aku mau tur di universitas terbaik yang ada di Tiongkok, apalagi kalau bukan Peking University. Dan hari ini aku juga sudah janjian dengan mahasiswa Indonesia yang sekolah di Peking University. Dan sekarang aku sudah di depan kampusnya, jadi kita langsung masuk aja ke dalam sana. Let's go! Ya guys, ya sekarang aku sudah masuk ke dalam kampusnya. Untuk masuk ke dalam Peking University ini kita perlu bikin appointment dulu ya. Dan tiap harinya itu ada kuotanya. Agak susah untuk dapetinnya. Tapi kali ini aku dibantu oleh mahasiswa Indonesia yang sekolah di sini. Jadi lebih mudah ya. Dan Peking University ini merupakan universitas terbaik di Tiongkok, nomor 2 di Asia dan nomor 17 di seluruh dunia ya, berdasarkan QS World University Rankings yang terbaru. Oke, jadi sekarang sama aku sudah ada salah satu mahasiswa Indonesia yang sekolah di Peking University ya. Iya. Adit, Halo. di sini S2 ya? Iya, di sini S2. Ambil apa S2-nya? Ambil MBA. Ini kan Peking University bagi orang Tiongkok sini kayak sudah impian mereka ya, impian setiap orang. Yeah. Tadi bisa kita lihat pas di depan sana itu banyak sekali yang foto-foto. Terus tiap hari banyak juga yang datang ke sini buat datang lihat-lihat gitu ya. Iya, betul. Nah ini buat mahasiswa asing ini gimana nih? Susah nggak sih masuk ke Peking University? Dibilang susah, lumayan juga lah. Dibilang susah, cuma kalau dilihat mungkin batasnya nggak setinggi untuk orang lokal ya. Karena kan kalau orang lokal banyak sekali dan memang mereka semua udah aware. Tapi kalau di luar negeri mungkin kan orang belum tahu Peking University itu apa gitu. Yeah. Jadi kalau yang mau masuk sini buat mahasiswa di luar tuh masih terbuka kesempatannya sih menurutku. Karena makin lama kan nih reputasinya makin meningkat nih. Yeah, Nanti yeah. makin lama makin susah. Oke. Dan ini Peking University ini sendiri sudah berdiri pada tahun 1898. Jadi awalnya bernama Jingshi Daxuetang atau di Imperial University of Peking. Lalu berganti nama menjadi Peking University pada tahun 1912. Bertepatan dengan Revolusi Xinhai. Dan ini kampusnya gede banget ya di sini. Iya, gede. Kalau kita jalan itu bisa 30 menit kali ya. Keliling. Keliling. Nggak mungkin lah 30 Mengelilingi menit. perimeter ya, bukan jalan Oke. semua jalan gitu. Aku cek ini luasnya 273 hektar. Dan dulunya ini katanya dulunya bekas apa ya, kayak taman kerajaan sih. Jadi di sebelah utaranya itu ada Yuan Mingyuan, di Old Summer Palace. Kemudian di sebelah baratnya itu ada Summer Palace atau Yiheyuan. Nah, ini biasanya kalau kita kesini itu ada kayak misalnya anak-anak SMA study tour kesini. Terus mereka diperkenalkan tuh Peking University seperti apa. Oke. Beberapa juga ada yang ikut summer program di sini. Jadi banyak sekali anak di sini ya. Dari kecil tuh ditanya impian mereka apa? Pengen masuk PETA atau Tsinghua, Peking University atau Tsinghua University. Gila sih ya. Nah ini sambil nunggu adik mahasiswa kita yang lainnya, aku sambil cerita lagi deh. Ini udah universitas terbaik di China, tentunya masuk dalam beberapa program pendidikan prioritas ya. Seperti 211, 98, kelas utama ganda. Pernah aku jelaskan di vlog sebelumnya, boleh dinonton ya, pas aku tur di Tianjin University. Nanti aku tulis linknya juga di kolom deskripsi. Dan anggaran pendidikan untuk Peking University ini gila-gilaan sih. Untuk tahun 2023, aku baca berdasarkan riset yang aku baca ya, 22 miliar renminbi. Wow. Sekitar Berapa lebihnya ya? 44 triliun rupiah. 000-nya itu udah susah banget. Itu udah dihitung. kayak anggaran APBD satu kabupaten kali ya. 44 triliun. Jadi memang Peking University ini terkenal banget dengan penelitiannya ya.
banyak sekali pusat penelitian di dalam sini. Dan untuk total mahasiswa di sini sekitar 31.000 kan. 15.000 untuk S1, kemudian 10.000 S2 dan 5.000 lebih untuk S3 doktoral. Ya. Ini tadi Life Science ya? Ini life science. Oke. Gedung Life Science. Oke, sekarang sudah ada dua adik mahasiswa kita lagi. Ini pertama ada Dea ya. Halo, Dea dari mana? dari Jakarta. Jakarta, orang Jakarta. Di sini Peta ambil apa? Aku ambil seni, penjurusannya film. Oh, seni film. Ini udah tahun Ketiga. Oke, mantap. Dan Dea punya YouTube juga loh. Bener ya? Iya, iya. Namanya apa ya YouTube channelnya? Dea Ilok. Oke, di subscribe ya guys ya. Terima kasih. Terus ini ada namanya siapa? Sama aku Brian. Ya, Brian. Ambil apa di sini, Brian? Aku di Fakultas Fisika, nanti rencana ambil fisika nuklir. Wah, gila. Fisika ambil nuklir nanti. Iya, ambil fisika nuklir. Ini tahun keberapa nih? Tahun kedua, mau masuk tahun kedua. Oh, masuk tahun kedua. Ini dua-duanya beasiswa atau gimana? Ya, beasiswa. CGS. Sama, Jadi full ya? full. Oh, jadi uang sekolah gratis, terus tempat tinggal disediakan. Iya. Ada uang saku juga. Ada. 2.500 nggak salah ya? Ya, Per bulan ya? betul. Oke, mantap. Nah, sekarang kita mau ke salah satu spot yang paling ikonik yang ada di Peking University. Namanya Weiminghu. Sebuah danau gitu, danau buatan gitu. Nah, di samping danaunya ada sebuah tower yang ikonik sekali. Namanya Poya Tower atau Poyatha. Nah, di sini ada juga yang jual souvenir gitu loh. Susah nggak sih buat dapat beasiswa di Peking University secara universitas terbaik yang ada di China sini? Kalau menurut aku enggak ya, karena aku dari masuk Peking itu dari jalur pre-university. Jadi kita belajar bahasa dulu setahun. Aku setahun. Ya. Nah, pas mau lulus itu ditawarin sama gurunya mau nggak beasiswa. Daftar, maksudnya mau daftar nggak gitu. Oke. Terus kita submit dokumennya lewat gurunya. Jadi awalnya memang sekolah bahasa dulu 1 tahun di Iya, sini di ya? Peking ya, Mandiri gitu? mandiri. Oh, habis itu ditawarin buat daftarin beasiswa dan iya. dapet gitu Dapat ya? iya. Wow. Kalau Brian? Sama, aku juga belajar bahasa. Tapi aku 2 tahun. Oh, belajar bahasa 2 tahun? Itu juga sama ditawarin, tinggal kayak kumpul dokumen semacam. Apply-nya dari mana? Iya. Pas di Indo. Oh, pas di Indo ya? Oh. Jadi buat mahasiswa internasional mungkin nggak begitu susah ya buat masuk ke Peking University? Harusnya enggak sih, Dibanding orang lokal pasti Iya. gampang banget. Oh, jauh lebih lebih gampang ya? Tadi dibilang kan proyeknya apa? Itailu yang Iya, Belt and Road gitu ya? Belt and Road Initiative. Hmm. Jadi kayak aku bilang sih kayak negara yang kayak hubungannya ada deket lah sama Ah, oke. China yang Hmm. kayak dipermudah gitu buat dapet Yang beasiswa. bisa sinergi dengan Belt and Road Initiative Iya. itu ya? Oke. Memang pemerintah kita juga aktif sekali ya menjalankan hubungan dengan pemerintah China. Jadi Ya. menteri-menteri kita sering ke sini. Kemarin juga waktu COVID ada vaksin diplomasi juga. Jadi oke. kita lumayan dekat sih. Oke. Selama aku di sini aku merasa Indonesia dan China itu dekat sekali, Oke. bersahabat sekali. Nah, sekarang kita masih di tepi danaunya. Danau Weiminghu atau danau tak bernama. Ini banyak sekali yang datang buat melihat-lihat di Peking University. Hari ini hari Minggu. Di danaunya ada tempat buat santai juga nih, ada tempat duduk buat melamun. Kita lihat pemandangannya ya. Asri banget di sini. Dulu dari spot yang ada di sana, itu orang-orang suka nyebur kalau lulus. Suka Oh, lompat ke dalam danau. Tapi sekarang karena alasan keamanan udah nggak boleh. oke. Yang tuh banyak orang sana itu ya. Nah, Oh, oke.
Ini kayak di dalam taman kerajaan gitu. Memang dulunya sih Peking University itu dulu taman kerajaan ya. Yang terkenal tuh ada 9 taman katanya di sini. Dan ini Wei Minghu dulunya punya seorang pejabat korup dinasti Qing. Namanya He Sheng. Pejabat yang korup sekali. Pas dia menjabat jadi pejabat, dibangunlah taman-taman kerajaan seperti ini. Dulu punya dia si area ini, Wei Minghu. Lalu pas ketangkap, divonis hukuman mati. Tapi sebelum dia eksekusi, dia udah bunuh diri duluan di penjara. Ini salah satu lapangan olahraga. Ya, Ini salah satu lapangan olahraga. Depan sini ya. namanya Itia. Dalamnya ada lapangan apa aja? Ada lapangan bola, terus ada rock climbing. Ah, Ada juga baseball ya. Iya. ada berapa lapangan olahraga? Banyak ya di sini. Banyak. Oh. Oh, ini yang rock climbing yang tadi. Ini bisa rock climbing di sini. Ada memanah juga ya? Iya. Ah. Kelihatan nggak guys? Itu kayak ada tempat memanah gitu. Bisa latihan memanah juga di sini. Dan di sini ada lapangan bola yang super gede. Biasanya rame nggak sih yang pakai fasilitas? Rame. Kan bisa reserve ke sekolah kayak IE gitu. Oke, reserve duluan ya. Bayar sih sebenarnya. Tapi nggak mahal buat mahasiswa. Iya. Apalagi kok misal patungan gitu kan Iya, sama iya. teman-teman gitu Bener-bener. rame-rame. Jadi tadi cerita sama adik mahasiswa kita, katanya sih mahasiswa Indonesia di Peking University ini cuma belasan orang, 10-an ya. Ya dikit banget. Masih banyak peluang nih. Nah, ini mau tanya nih buat sekolah fisik di sini, ya nuklir tadi ya. Susah nggak sih, berat nggak? Lumayan, apalagi awal kayak dia ada bahasa yang kan jelasinnya kayak buat kita nggak jelas lah, atau karena apalagi kan sini kan beragam kan gurunya kan. Jadi Yeah. kayak ada aksen atau apa gitu. Aksennya jadi kita nggak gitu jelas. Jadi perlu usaha ekstra ya, kadang balik ke dorm mungkin harus Iya. review Karena lagi harus gitu. cari juga istilah-istilah ini namanya apa namanya. Bahasa tekniknya gitu ya. Nah ini Puya Towernya dari sini ya, di samping danau. Ini banyak yang foto-foto di sini. Kalau datang ke Peking University wajib foto-foto dengan towernya itu. Nah ini danaunya lumayan bersih ya, banyak ikannya ini. Ikan koi ya. Kalau nggak salah danau ini tuh juga jadi tempat untuk kayak eksperimen biologinya. Mungkin ada satu section tertentu yang jadi buat tempat eksperimen biologi. Jadi waternya ada water treatmentnya di sini. Oh. Sampai segitunya ya. Kayaknya mesinnya kelihatan kalau kita ke belakang sana deket astrophysics, astrologi lagi. Kavli Institute. Astrophysics ya? Astronomi. Ini pas autumn biasanya musim gugur daerah sini bagus juga ya. Bagus. Itu kayak pohon ginkgo, semua ginkgo Iya, gitu iya. ya. Jadi orange, kuning. Iya. Biasanya banyak orang khusus kesini cuma buat foto doang. Jadi Iya. bawa kostum, sampai sewa fotografer profesional kadang-kadang. Mereka kadang kayak kostum tradisional China gitu ya. Iya, iya. Hanfu namanya. Kayak di kampus nih. Sampai jalan tapaknya ini semuanya kayak ada, kita bisa sambil belajar juga nama-nama spesies tumbuhan. Ini nama burung, nama spesiesnya apa gitu. Ya kemanapun kita melangkah, belajar terus di sini. Ini dulu kok bisa kepikiran buat sekolah di sini, di sana sini? Awalnya pasti karena rasa Mandarin penting banget. Ya. Ya terus search ini yang bagus apa, jurusannya ada apa aja, terus ya udah akhirnya masuk ke sini. Memang suka dengan seni film? Iya. Kalau di sini seni film belajar apa aja? Ada prakteknya kayak script writing, acting. Acting ada juga. Ada, terus fotografi ada, film editing ada. Ya, ini fakultas aku, by the way. Oh, ini fakultasnya. Pas banget. Iya. Di sini.
Ini kantor Fakultas Seni Peking University. Ini bangunannya masih yang tradisional banget. Bangunan tradisional China sini. Tanya Adit nih, pengalaman kuliah di Peking University, ada hal-hal menarik nggak sih selama kuliah di sini? Ada beberapa sih. Yang pertama, di sini suka kedatangan pembicara-pembicara yang terkenal lah. Jadi misalnya, kalau nggak salah di summer lalu itu ada Howard Schultz, foundernya Starbucks, datang ke sini. Pada waktu itu kita juga bisa dapat Starbucks gratis. Oh, lumayan. Jadi siapa yang hadir dapat Starbucks Siapa yang hadir gratis? bisa dapat Starbucks. Ada satu busnya gitu mereka datang. Terus di sini kerjasama internasionalnya juga cukup kuat. Jadi kayak aku bulan lalu baru dari Israel ke Hebrew University of Jerusalem. Itu kita belajar tentang innovation and entrepreneurship. Jadi seru banget di sana. Itu memang diadakan oleh universitas. Iya, jadi universitasnya kan dia punya beberapa partner universitas di luar. Terus setiap liburan musim panas kita bisa daftarnya rebutan tuh. Kita bisa daftar mau ikut program di sana. Dan programnya itu totally free. Free. Ditanggung semuanya. Ditanggung semua kecuali akomodasi dan tiket pesawat lah. Okay. Tapi programnya sendiri itu udah included di tuition kita. Jadi kita itu seperti satu mata kuliah aja gitu, cuma di luar negeri. Oke, jadi kita keluar uang tiket sama akomodasi doang gitu ya. Betul. Kayak makan semua? Makan semua udah included. Udah included semuanya. Oh, lumayan juga ya. Makanya aku lihat sih memang jalan-jalan. Gua kirain jalan-jalan sih. Ya kemarin ya ada jalan-jalannya juga sama sih. ke Turki juga 70% kan. sebetulnya jalan-jalan. 30%-nya buat ikut seminar itu. Iya. Ya. Di kelas Brian ada berapa orang kok mahasiswa asing? Kelasku ya. Kalau Iya. di kelas doang itu cuma satu, aku sendiri. Cuma satu doang. Satu angkatan cuma 2 atau 3 lah. Jadi sisanya semua mahasiswa lokal Iya. sini. Tapi di sini kok S1 ada yang pakai bahasa pengantar bahasa Inggris nggak sih? Enggak, semua full Mandarin. Kecuali S2 baru ada. Buat S2 baru ada kelas internasional gitu ya, yang pakai bahasa Inggris gitu. Iya. Nah sekarang kita mau makan ya, kita mau ke kantin. Salah satu kantin yang ada di Peking University, yang paling gede katanya. Namanya Jiayuan. Kita lihat ya, seperti apa sih kantin yang ada di Peking University sini. Nah ini asrama mahasiswa lokal. Ini untuk mahasiswa lokal susah banget dapetinnya. People would kill for a spot in this place. Kalau nggak dapet gimana dong? Kalau nggak dapet ya terpaksa mesti cari tempat tinggal di luar. Tapi di sini di luar ya ada beberapa opsi juga lah, apartemen atau rumah. Ya rebutan juga buat mahasiswa lokal, asramanya juga. Gitu ya. Biasanya satu kamar 4 orang ya kalau nggak salah ya. Iya. Satu kamar 4 orang share. Di belakang sini juga ada satu kantin. Kantinnya juga lumayan enak. Oh banyak kantin ya? Banyak kantin. Oke, yuk kita jalan lagi. Depan sana asrama yang paling mewah. Jadi di sini ada satu program yang lumayan prestisius. Iya. Namanya Yanqing Academy. Itu program liberal arts, jadi bisa belajar dari berbagai disiplin ilmu. Biasanya ini tingkat master. Biasanya yang bisa apply itu yang udah punya S1. Terus seleksinya lumayan ketat. Di situ ada satu restoran juga yang menurutku sih lumayan mewah juga. Makanannya tuh ya kayak makanan di luar gitu ya. Lah, makan meja yang pakai meja bundar itu. Pesan lauk gitu ya. Pesan lauk. Ini katanya tadi ada restoran western juga ya. Iya, ada restoran western di situ. Bisa pesan steak, bisa pesan apa lagi ya. aku aja baru pertama kali ke sana beberapa bulan lalu lah. Gak pernah. Dan ini yang kantin halal. Terus ini kantin halal. Kita lihat dari luar ya. Ada tulisannya loh, Qingzhen halal. Banyak ya mahasiswa Indonesia tuh dia nggak berani ke China. Takutnya nggak bisa makan gitu kan. Padahal di sini opsi makanan halal tuh banyak. Setiap universitas kayaknya ada kantin halalnya ya. Betul. Bahkan di kantin-kantin lain pun ada, misalnya kan ada beberapa stall gitu ya. Ada satu stall biasanya dedicated untuk halal. Terus alat makannya pun dipisah. Dan cucinya dipisah. Dipisah juga semuanya. Alat masaknya juga dipisah. Kemarin pas ke Tianjin University itu ada satu kantin juga khusus halal gitu semuanya. Ya.
Ini sama juga sih. Kaget ya. Ini makanannya kayak gini. Ya, hai, siap. Nah, ini semua asrama juga sih. Luas banget, gila. Nah, ini salah satu bank yang ada di dalam Peking University. Dalam sini udah kayak satu kota kecil ya. Iya, Ada iya. bank, ada supermarket aku lihat. Betul, betul. Itu Umar, Ume. ya Ume. Jadi kemarin pas di sini, pas COVID kan keluar masuk agak terbatas. Iya. Ada beberapa mahasiswa yang stay di sini, tapi di sini ya semua kebutuhan tercukupi lah. Oke. Mau makanan ada, mau alat pembersih ada, semuanya Kebutuhan ada. sehari-hari semua bisa belanja dalam sini berarti. Jadi bisa survive di sini tanpa Oke. keluar. Sebenarnya sekarang udah memasuki musim gugur di Beijing sini. Cuma ya masih aja sih, kalau terik cukup panas. Sama sekolah di sini ada kayak hal yang nggak biasa nggak sih? Pas datang sini ada culture shocknya gitu nggak sih? Paling kayak semua orang kesannya galak, Galak kesannya. Ya? kesannya galak. Hahaha. Kayak kalau di Indo kan semuanya ramah, senyum, kayak kasir, customer service-nya semua baik-baik, pelan-pelan. Kalau di sini enggak, mereka yang penting cepet gitu. Ah, itu yang bikin kaget mungkin, Kaget ya. shock gitu ya. Saya dimarah-marahin terus. Kena mental ya sih. Kantin nomor 5 ya. Kalau kantin-kantin lain kan waktu tutupnya ada jam-jam tertentu. Kalau ini buka terus sampai jam 10 malam. Oh, jadi ini buka seharian nih katanya. Harian. Dari jam 7 ya, sampai jam setengah 10. Kalau kantin-kantin lain ada jam makan pagi tutup, jam makan siang tutup, makan malam. Nah, depan sana tuh kantin yang main gede. Ya. Wah, ini kantinnya kayak gedung apa nih? Kayak mall. Kita lihat Food court ya, kayak food court di mall. kantin paling baru ya. Namanya Jiayuan kantin ini. Jadi ini jam operasi dari kantinnya ini. Kantin terbesar yang ada di Peking University. Pagi jam 7 sampai jam 9, kalau siang jam 11 sampai jam setengah 2, malam jam 5 sore ya udah mulai buka sampai jam 7 malam. Itu yang buat lantai 1 dan lantai 2. Lantai 3 dan lantai 4 beda lagi sih jam operasinya. Dan ini ada informasinya mengenai kantin ini ya. Tiap lantainya itu beda loh makanannya. Yang pertama itu yang kayak lantai pertama kayak buffet gitu. Yang kedua yang kayak makanan dari berbagai daerah yang ada di China. Kalau lantai ketiga itu lebih kayak fast food gitu. Ada hotpot, barbecue. Lantai 4 ada bakery ya, western food. Nih kantinnya ini lantai pertama ya. Wow, gila, gede banget. Ini udah kayak mall gitu ya, kayak food court di dalam mall gitu ya. Gila banget, gede banget nih. Nah ini kalau udah selesai makan, piring kotornya taruh di sini semuanya. Ting. Wah, aneka makanan banyak loh. Wah, ini aneka kue-kue gitu, ada dimsumnya juga, ada bakpao. Oh, sana ada nasi goreng lagi gitu. Banyak banget pilihannya guys. Lengkap. Kita pilih sendiri nanti mau makan apa ambil sendiri. Nanti baru hitungnya di sana.
Jadi ini keren banget sih. Kita taruh mangkok di sana. Habis itu scan kartunya. Nasinya turun sendiri. Nah, udah bisa diambil. Nah, ini kalau kita udah ambil semuanya ya, udah selesai, pilih lauknya, ambil nasi, bayarnya di sini, tabnya di sini, pakai kartu mahasiswa gitu. Ah, ini. Jadi ada 4 lantai guys ya. Beneran udah kayak mall. Jadi ini perpustakaan ya, library di dalam Peking University. Nah, sekarang kita mau masuk ke salah satu ruang kelasnya. Sekarang kita mau ke sebuah kompleks gimnasium ya. Stadium ini pernah dijadikan sebagai venue pertandingan Olympic Games 2008. Dan di sini ada juga nih lapangan badmintonnya gede banget ya.